mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI IKN, saat ini saya Femi Sariora sedang berada di tempat pengolahan sampah terpadu 1 IKN. Kita akan melihat seperti apa sampah yang bisa didaur ulang akan diolah di tempat ini, dan nanti kita akan membahasnya bersama Bapak Dwi Handoko yang merupakan Deputi Project Manager TPST 1. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Bu. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Semangat selalu ya. Semangat 45 di sini Bu. Oke, baik. Dan juga ada Pak Budiarto Saada yang merupakan Tim Leader Perencana TPST 1. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu Femi. Semangat terus ya. Semangat terus Bu. Ini dari tadi senyum-senyum terus ya, berarti memang sangat positif di dalam beraktivitas di Bapak ya. Karena di sebelah Pak Handoko. Pak Dwi ya. Ya, dan juga sudah ada bersama kita Pak Bagus Satrio Utomo yang merupakan Direksi Lapangan TPST 1. Siang Pak. Siang Ibu. Oke, ini kuning-kuning mantap ya, PUPR ya. Semangat Bu. Oke. Dan ada Pak Oki Dwi Filianto yang merupakan Site Operational Manager TPST 1. Siang Bapak. Selamat siang Ibu. Ini paling beda karena pakai payung ya. Persiapan Bu. Persiapan. Tapi memang pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI IKN, kita akan mengetahui secara lengkap, secara detail bagaimana sampah-sampah yang ada di sekitaran kawasan Ibu Kota Nusantara ini akan diolah, dan kali ini di TPST 1. Saya ajak Anda untuk mengikuti perjalanan kami. Yuk. Oke, boleh. Nah, ini kita ada di gerbang TPST 1 ya Bapak ya? Pintu utama gerbang TPST 1. Jadi untuk pengolahan sampah nanti Ya. sampah yang masuk akan ditimbang berapa volumenya yang bisa masuk ke dalam bangunan pengolahan di situ. Nanti terekod setiap harinya jumlah sampah yang masuk ke TPST 1 ini Bu. Oke, ini ada 2 gerbang ya Pak ya, atau gimana? Ya, untuk yang ini khusus truk sampah. Karena untuk mengetahui volume sampah yang masuk. Kalau yang sebelah itu untuk pengunjung. Karena di sebelah sana itu ada bangunan landmark menara sanitasi yang dikhususkan untuk pengunjung, atau nantinya juga sebagai edukasi ke masyarakat terkait dengan pengolahan sampah di IKN ini. Oke, berarti pendengar ada 2 gerbang yang saat ini kami tempati ya, sedang kita jalan ya Pak ya. Ini adalah yang khusus untuk sampah ya, untuk operasionalnya. Untuk operasionalnya, betul. Oke. Kemudian ini tadi sempat ngobrol sama Pak Budi ya, ada fungsinya nih Iya. dari 2 bangunan ini, kayak seng-seng gitu ya kalau orang awam melihatnya. Ini apa nih Pak sebenarnya? Ini jembatan timbang yang tadi untuk mengetahui berat sampah yang masuk di dalam TPST 1 ini. Oke, dari yang sebelah sana itu ketika kita memasuki area. Ya, untuk in-nya, ini untuk out-nya. Jadi keluar masuk truk itu harus ditimbang. Oke, truk yang berisi sampah gitu. Berisi sampah. Dan yang kosong, kalau yang sudah keluar kan berarti kosong Bu. Oke, oh berarti Kalau masuk truk bawa sampah kita timbang, itu kan ketahuan beratnya. Terus ketika sudah didam di bangunan pengolahan, mereka keluar lagi kan itu truk kosong. Itu kita timbang lagi, berarti kan selisihnya antara masuk dengan keluar itu kan ketahuan volumenya. Oke, baik. Nah, untuk di TPST 1 ini sendiri Pak Handoko, sampah apa saja sih yang diolah Pak? Untuk di TPST 1 ini sebenarnya ada di bangunan 1 ya, khususnya itu ada 5 land. Di situ ada sampah makanan, sampah pepohonan, terus ada B3 juga nantinya, terus ada sampah daur ulang dan sampah lain-lain. Oh, sampah plastik juga semua di sini. Betul, ya? termasuk plastik, kayu. Di sini semua Bu. Baik, ini kita mau menuju kemana nih Pak? Ke bangunan apa? Ini yang di depan kita ini ada bangunan namanya Fisika atau bangunan pengolahan 1, yang dimana bangunan ini merupakan awal proses dari pengolahan sampah di TPST 1 ini. Di bangunan ini akan terjadi pemisahan atau pengelompokan gitu ya, sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Oke, apa saja nih Pak sampah yang
didaur ulang dan yang tidak bisa didaur ulang, dan setelahnya kemana nih? Iya, kalau untuk yang sampah-sampah didaur ulang, misalkan kayak plastik tadi Bu, bisa. Terus misalkan kayu-kayu yang bisa dimanfaatkan lagi. Kalau misalkan tidak bisa didaur ulang, misalkan ada sisa-sisa makanan, terus mungkin bulky waste, bekas-bekas sampah kursi atau apa gitu kan, yang tidak bisa didaur ulang, itu nanti akan lari ke bangunan sebelahnya, ke insinerator. Di situ akan dibakar di bangunan namanya thermal di sebelah bangunan ini. Oke, baik pendengar, kita akan keliling-keliling ya, kita akan melihat seperti apa bangunan fisikanya ini, kemudian thermalnya atau pemanasan nanti ya. Betul. Untuk pengolahan sampah lebih lanjut. Saya ingin ke Pak Budi dulu nih, sebagai tim leader perencana TPST. Ini perencanaan rancang bangunnya ini menarik ya, kalau dari luar nih, dari jalan utama ya, kita lihat ada kerangka-kerangka putih karena mungkin belum selesai atau gimana, ada konsepnya tersendiri Pak? Iya, jadi dari sisi desain Ibu, ini kami memang terjadi proses develop desain sampai 29 kali Ibu. Oke. Dan desain arsitekturalnya pun itu kami dapat masukan dari kuratornya Pak Nyoman Nuarta, dan terakhir dengan Pak Ridwan Kamil. Sehingga kalau Ibu lihat ya bentuk fasadnya ya lengkung-lengkung ini memang masukan terakhir dari Pak Ridwan Kamil. Kita atapnya ini seperti terenggiling. Kalau Ibu lihat ya, nanti ini adalah untuk membungkus bangunan TPST ini supaya selain sebagai nanti pengolahan sampah, tetapi juga menarik sebagai arsitekturalnya untuk bisa dikunjungi. Jadi mungkin ya TPST satu-satunya di Indonesia yang kita desain juga mempertimbangkan aspek arsitektural. Iya, keindahannya ya. Keindahan. Tapi memang ini juga tercapai loh Pak ya, karena ketika kami melewati jalan utama ya, jalan Sepaku, ini jalan negara ya, apa sih bangunan ini, apa sih, sebelum lihat gerbangnya bahwa ini TPST 1 ya. Iya Ibu, iya. Apakah ada fungsinya tersendiri ataukah memang ini hanya untuk keindahan saja Pak? Kami juga mempertimbangkan ini juga karena kemarin memang masukan Pak Ridwan supaya selain mengukung ini juga akan mengurangi bau keluar ya. Jadi kita desain ini kita sesuaikan dengan kontur Bu. Makanya ini kan agak ke bawah. Nah, itu juga untuk mengurangi bau. Selain itu juga memang ada treatmentnya, kita punya pengolahan emisi. Untuk mengurangi bau juga kita ada tanaman-tanaman yang kita pilih, landscape-nya, tanaman ini juga nanti akan mengurangi bau. Jadi kami punya pengolahan bau, penanganan bau dengan odor control system, dan juga penanganan emisi dengan ada treatment, ada Ibu lihat itu ada cerobong, itu chimney. Di situ juga ada pengolahan, di situ juga ada pengolahan untuk yang rotary dryer emisinya. Dan kami juga punya tadi landscape tanaman yang juga nanti akan diharapkan mengurangi bau. Jadi kami mendesain ini juga sesuai kontur, dan juga tujuannya adalah tadi untuk bisa mengurangi bau dari dampak negatif dari pengolahan sampah. Dengan tetap mempertahankan unsur hijau ya? Iya betul Bu. Ya Ibu, kita 60% landscape tanaman Bu. Nanti mudah-mudahan ini semua nanti tumbuh ya, bisa ini. Kami ada kolam retensi Bu. Boleh nanti ke sana ya Pak? Iya Ibu. Baik. Ini sudah berapa persen nih Pak progres untuk bangunan dari ini TPST 1? som kita ini. Boleh. Izin Bu, untuk TPST sendiri, untuk progres sendiri sudah 89%. Artinya kita tinggal ngejar 11% lagi untuk selesai serah terima. Serah terima pertama lah ya. Nah, untuk pekerjaan struktur itu sudah hampir 100% tuntas. Jadi yang kami kejar sekarang pekerjaan arsitek dan pekerjaan mechanical electrical. Berapa bangunan semuanya pada TPST ini? TPST ada 3 Bu. Yang pertama yang di sebelah kita ini bangunan pengolah 1, bangunan fisika. Nanti ada bangunan thermal. Kita boleh ke sana sambil jalan? Boleh sambil jalan. Tapi nanti kita mampir di sini Bu. Boleh ya. Biar kelihatan nanti. Nah, nanti ada bangunan yang sebenarnya untuk pengunjung Bu, untuk edukasi. Itu ada di depan kita ini Bu. Itu ada bangunan menara sanitasi atau landmark. Dilihat Bu tadi. Boleh ya. Kita lihat Bu di sini Bu. Ya. Prosesnya Bu.
Berarti memang ini semuanya berjibaku untuk selesai di akhir tahun 2024 ya Pak ya? Betul Bu. Oke, baik. Ya. Nah, ini boleh Pak sambil dijelaskan seperti apa? Silahkan. Kalau penjelasan ini kita serahkan ke Oke, boleh. masalah pengolahan ini. Baik. Jadi gini Bu, truk yang masuk dia akan ke depan sini, lalu dia akan mundur ke arah dia akan mundur ke arah sini. Ini kita bilang bunker penerimaan Bu. Yang ini ya? Iya, ini lubang sini. Lubang sini ada berbeda-beda, ada 1, 2, 3, 4, 5 line. Oh iya, ini ya bunkernya nih ya. Iya, kami mensupport gimana biar bisa ada pemilahan dari sumbernya di awal, sehingga ketika masuk ke TPS lebih ringan. Karena permasalahan TPS di Indonesia itu adalah dari sumbernya tuh nggak memilah, sehingga berat di TPS. Ini kebalik, ini kita buat dari sumber yang memilah gitu. Nah jadi yang dekomposer itu yang memilah itu ya, tim dekomposer? Jadi paralel dengan pembangunan ini, kami juga melakukan sosialisasi ke masyarakat yang ada di KDP. Seperti apa sih sampah di KDP itu akan diolah, dan mereka harus memilah. Memilahnya itu apa? Minimal ada sampah makanan, daur ulang, dan lain-lain. Kalau memang ada banyak D3, berarti D3 bisa disendirikan. Nah, pengolahan di sini itu juga sudah berbeda dengan tiap jenis sampahnya. Yang di sampah lain-lain itu di paling ujung, sampah yang daur ulang sebelahnya, dan sampah makanan yang di bagian sini. Jadi ada 3 bunker ya? Ya, beda-beda pengolahannya. Siap. Nah, ini peralatannya baru sebagian yang datang. Nah, kita sudah bisa partial commissioning namanya. Kenapa partial commissioning itu? Jadi kalau misalnya sampah yang masuk, kita bisa mengurangi volumenya dengan mengeringkan atau mencacah. Karena itu yang akan ditimbun di lahan penimbunan lebih sedikit. Namun ketika operasi nanti full, harapan kami adalah nggak ada yang ditimbun adalah abu pembakaran. Ya, oke, baik. Jadi setelah dari sini habis dengan jenisnya ya, kategori sampahnya ya, Pak Bagus ya, akan dipilah, dicacah lagi gitu ya? Ya, jadi nanti dia akan jatuh ke bawah, di bawah itu akan ada manual sorting, pemilihan manual. Kita pakai pemilihan manual. Iya. Oh gitu. Oke. Kita pakai pemilihan manual karena kaitannya sifatnya TPS-nya dibangun padahal belum ada orangnya, sehingga kita nggak tahu nanti orangnya akan seperti apa. Pemilihan manual ini paling fleksibel dan lebih murah untuk OPKM. Jadi kita itu. Kalau misalnya nanti ternyata sampahnya otorita ikan mau merubah atau apa, itu bisa. Itu salah satunya keunggulan untuk ini, Bu. Oke, baik. Beri ruang untuk mungkin ada pengembangan develop lagi. Betul. Dan ini sebenarnya bisa sampai menghasilkan RDF sebenarnya Bu. RDF kalau kita keringkan sampai 20%. Itu bisa mengganti batu bara. Biasanya di pabrik semen. Itu bisa Bu, bisa. Tapi sekarang rencana skenario kami ini habis pengolahan langsung ke insinerator Bu, dari rotary dryer itu. Oke, jadi dari sampah diolah lagi bahkan bisa untuk pembangkit listrik juga ya, katanya dari 100 sampai 150 kW ya kalau saya nggak keliru ya? 150 ya. Insinerator ini akan menghasilkan listrik, kita sebutnya waste to energy. Iya. Itu di bangunan sebelah Bu. Oke, berarti kita ke sebelah nih. Iya. Oke. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RIKN ya, kita ke tempat berikutnya dulu. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RIKN, saat ini kami berada di bangunan fisika untuk pengolahan sampah terpadu di TPS 1 IKN ya, dan ada 6 bunker yang memang disiapkan untuk memilah dan mencacah sampah sesuai dengan jenisnya. Silakan Pak, gimana? Ya, ini tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Bagus, kita ada 5 lane di sini kan. Kalau yang paling sini itu sampah sisa makanan, ada sampah lain-lain, terus ada sampah pepohonan juga yang masuk ke sini ya. Tadi yang dijelaskan Pak Bagus dari bunker ini akan masuk ke hopper di bawah itu Bu. Nah, hopper itu yang nantinya di bawah itu ada apa ini namanya, konveyernya untuk orang melakukan pemilahan. Nah, dari situ baru masuk ke rotary. Di situ kita keringkan sampah-sampah yang basah, yang agak lembab gitulah.
Kita keringkan di situ sampai suhunya bisa mencapai 200 derajat Celcius dan keluar dari situ diharapkan sudah kering dan sudah bisa kita manfaatkan untuk yang lainnya. Ya, untuk pupuk juga bisa ya? Bisa. Dari hasil sampah-sisa makanan ini? Sisa-sisa makanan ini. Ya, memang sudah ada peluang sebenarnya untuk maggot. Tetapi itu masih di tahapan penjajakan Ibu. Jadi dari aksi ya, dari off-taker itu sudah menawarkan beberapa kerjasama untuk nanti bisa menggunakan ini produk dari hasil pengolahan kita Bu. Jadi itu juga bagian dari lingkup pekerjaan kami. Jadi kami mengerjakan desain, konstruksi, dan juga nanti ada masa operasional Bu, 3 bulan Bu. Jadi kita targetkan Oktober, November, Desember kami operasionalkan ini, termasuk nanti juga kerjasama dengan off-taker itu. Untuk maggot itu biokonversi sudah jalan ya di mereka HPK juga 1C kemarin ya? mereka juga minat itu juga ini yang pengen kerjasama dengan kita ya, kami silakan ya. Kan nanti setelah kita selesai serah terimakan ke OIKN, nanti ya peluang-peluang itu sudah kami sampaikan ke mereka. Jadi serah terimanya nanti ini ada kemungkinan untuk kerjasama karena saat kami ini keberlanjutan dari bangunan ini, pengolahan ini yang kita utamakan Bu, jangan sampai nanti tidak berjalan gitu ya. Keberlanjutannya itu tadi kalau ada nanti off-taker, ada juga peluang-peluang kerjasama, pemanfaatan dari pengolahan sampahnya, hasil olahan sampahnya. Nah itu yang penting sekali yang kita inginkan. Selain tentunya tenaga yang mengoperasikan gitu Bapak ya? juga Bu, yang memang kami juga berharap ya di tahap awal ini kita juga coba buka lowongan juga buat ya lokal gitu ya. Untuk warga lokal ya Bapak ya? Iya, khususnya mungkin yang sorting Bu. Oh yang setelah dari ini bunker ini ya? Iya, kalau ada bangunan yang di thermal ini spesial Bu, dia harus punya kalian. Tenaga khusus ya, profesional ya? Iya. Ini Pak Budi, sehari rencananya nanti akan mengolah berapa banyak sampah nih yang masuk? Totalnya 74 ton. Sehari ya? Seharinya 74 ton. Itu di kondisi optimal Bu. Karena kita lihat kondisinya ini belum banyak juga itu ya. Kemarin waktu 17 Agustus sampai berapa Pak? 20 ya? Enggak, 7 ton per hari. 7 ton per hari Bu. Jadi baru 1/10-nya, baru 10%-nya. Karena itu kan belum semua pindah ke sini ya. Iya. Baru yang untuk mengikuti upacara aja gitu Pak. Iya Ibu. Jadi ya itu akan menjadi tantangan buat nanti operasional ini. Bagaimana sampah yang masuk yang ternyata masih sedikit itu Bu. Ya kita harus mengembangkan operasionalnya nanti terkait dengan itu Bu. Boleh kita ke bagian selanjutnya? Iya. Nah pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI IKN, kita masih terus ya untuk melihat seperti apa pengolahan sampah terpadu di ibu kota Nusantara. Ini kita kemana lagi nih Pak Bagus? Ke sebelah. Ke bangunan apa? Bangunan thermal tadi Bu. Oke, baik. Ini juga memang harus benar-benar diperhatikan safety-nya Pak ya, dengan bahan-bahan konstruksi yang ada. Ini berapa banyak pekerja Pak yang dilibatkan? Saat ini sekitar 400-an Bu. Oke. Sekarang udah 500 ya. 500 ya? Ya, betul ya 500 Pak. Apalagi untuk total. Akan ada penambahan lagi kah Pak hingga nanti di akhir penyelesaian pekerjaan? Kemungkinan akan konstan di 500 pekerja karena struktur hilang, arsitek kita masukin. Jadi tenaganya akan kita switching. Oh jadi memang ini ya fleksibel gitu ya, berganti-ganti gitu ya Pak Oka ya? Betul Bu. Jadi maksimalnya berapa nanti pekerjanya nanti? Peaknya ada di 500 pekerjaan. Nah untuk sistemnya kita pakai sistem switching. Ketika struktur udah selesai, pekerja akan kita kurangin, kita ganti dengan pekerja arsitek dan MEP. Itu Bu. Nah ini cakep nih ya. Ini kemarin juga banyak yang menjadi tanda tanya, bangunan apakah dengan atapnya yang seperti itu ya? Kalau kita lihat dari jauh pertama kan cakep sekali loh Pak. Benar, bagus benar ya. Jadi izin Bu, ini nih bangunan atapnya penuh tantangan. Jadi
tidak seperti install baja pada umumnya kalau ini. Ini namanya bangunan atap space frame. Jadi dia berupa frame-frame yang dijadikan satu, Bu. Jadi ini nggak bisa langsung, jadi fabrikasinya pun terpisah-terpisah. Ada penomorannya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa sembarangan install. Iya ya. Itu, Bu. Udah di atas pula, kalau keliru bahaya juga, harus turun lagi, ngatur lagi ya, Betul, Pak. betul, Bu. Gimana? Nah ini Bu, Hanya khusus Bu itu. Ya di atas itu Bu cara masaknya. Memang juga harus ada ininya ya, harus ada sektornya tersendiri gitu Pak ya. Betul Bu. Oke. Nah, ini untuk bangunan pengolah 2 di Thermal. Ya. Kami lagi kejar untuk arsitek sama atapnya, Bu. Jadi ini memang agak tertinggal dari bangunan 1. Ini yang nantinya akan difungsikan sebagai finalnya pengolahan sampah. Incinerator ada di sini, yang barang dari Korea itu, Bu, sistemnya. Itu akan proses pembakaran dan endingnya akan jadi residu. Prosesnya di sini, Bu. Nanti yang sampah yang setelah melalui thermal tapi tidak bisa didaur ulang kembali, itu nanti dibawa kemana Pak? Nah, itu sudah ada nih yang bisa jawab nih, Pak Bagus nih. Iya. Monggo, Pak Bagus. Jadi hasil dari insinerator ini adalah abu pembakaran, ada fly ash dan bottom ash. Keduanya itu bisa dibuat paving block. Namun untuk proses pembuatan paving block itu butuh sedikit riset, Bu, karena sampah di tiap daerah itu berbeda-beda sistemnya. Nah, jadi dilihat seperti apa sih kondisi faba yang ada di sini gitu. Oleh karena itu sebelumnya kami mendesain unit pengurukan residu UPR itu sekitar 15 km ke selatan dari TPST ini. Di situ akan menampung fly ash bottom ash dari seluruh KIP, pembakaran seluruh KIP ini, dan juga sampah-sampah yang tidak bisa dibakar. Misal ada barang rongsok yang memang daur ulang nggak mau ambil, kita bisa timbun di sana gitu. Jadi itu satu step di atas TPA landfill, Bu. Kita namakan UPR di situ. Nah, nanti di UPR itu akan dikembangkan seperti apa yang residu-residu ini bisa kita olah gitu. Namun saat ini masih diserahkan ke jenis sampahnya dulu seperti apa yang akan datang gitu, Bu. Nah setelah dari sini kita kemana lagi? Katanya ada 3 bangunan ya? Lihat alatnya nih Bu. Boleh lihat Oke, alatnya di dari boleh. samping. Alatnya. Ini terima kasih loh ya RRI IKN juga eksklusif ya untuk melihat langsung prosesnya dan juga toolsnya nih yang ada di sini. Nah kalau untuk safety dari para pekerja ini apa yang diberikan nih Pak? Izin, Bu, kami mewakili K3 kami ya. Untuk safety ini selalu kita tekankan berulang kali. Bahkan hampir setiap hari kita melakukan namanya TBM, Toolbox Meeting. Artinya setiap pagi sebelum memulai kerjaan kita kasih warning. Setiap pagi ya? Setiap pagi. Setiap pagi kita kasih warning ke semua pekerja apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Termasuk kegiatan safety. Dan sekarang yang perlu kita wanti-wanti, Bu, terhadap safety itu kan ada pekerjaan di ketinggian, Bu. Nah, target kami secara perusahaan, secara KSO itu memang zero incident, Bu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tercapai masih zero incident sampai harapannya sampai akhir nanti zero incident. Nah, ini yang pertama di ketinggian diwajibkan selalu pakai body harness. Nah, itu wajib hukumnya. Kalau tidak ada body harness tidak boleh diizinkan untuk naik. Nah, Mutlak itu, Pak, mutlak wajib hukumnya. Nah, yang kedua itu ada safety line. Nah, itu wajib juga, artinya body harness itu harus nempel di safety line setiap mereka bekerja. Jadi kita berusaha untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja. Itu, Bu. Sampai jam berapa sih Pak untuk operasionalnya? Pagi sampai sore kah atau ada pembagian shift? Kalau kami tidak pakai shift, jadi kita kerja full time sama hitungannya ada 2 hari, Bu, di sini mulai dari jam 8 sampai ketemu jam 6 sampai 10 malam, terkecuali nanti ada pekerjaan pengecoran. Oh, jadi jam 8 pagi sampai jam 6 sore. 6 sore sampai istirahat 10 malam. sampai 10 malam. Nah, itu udah konstan dari awal kita lakukan seperti itu. Sampai bulan berapa sih Pak, untuk masa kontrak kerjanya ini? Kalau kontraknya mungkin Pak Andoko. Kalau untuk secara kontraktual sampai akhir tahun ini, Bu, Desember. Cuma kita fisiknya ini di bulan Oktober itu sudah bisa
operasional itu. Baik. Saya ajak Anda pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI lihat seperti apa gambaran dari ini tempat termal ya, pemanasan ya? Iya. Bangunan termal. Bangunan termal. Oke, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI IKN, saat ini kami sedang berada di lokasi menara sanitasi Pak ya. Dan dapat dilihat bangunannya sedang dikerjakan saat ini. Dan saya ingin ke Pak Bagus nih terkait dengan menara sanitasi ini yang katanya menjadi pusat edukasi, ini seperti apa Pak? Ya. Jadi menara sanitasi ini adalah salah satu paradigma baru ya, dimana kita mendekatkan orang ke TPST gitu. Dan TPST ini juga dibangunnya integrasi dengan IPAL. Jadi di sebelah kanan itu ada TPST, di sebelah kirinya di belakang itu adalah pengolahan air limbah IPAL gitu. Okay. Oleh karena itu maka pengolahan limbah dan TPST nggak boleh bau, nggak boleh ada kotor gitu, karena ada pengunjung di sini gitu. Nah bangunan ini untuk apa sih? Bangunan ini kita punya 3 lantai, lantai 1, lantai 2 dan ada basement. Di pertama ini adalah untuk misalnya ada expo untuk show mengenai pengelolaan sanitasi, yaitu sampah dan limbah. Untuk di lantai 2 kami merencanakan untuk menyediakan retail, makan-makan seperti itu. Jadi pengunjung bisa datang ke sini hanya untuk makan gitu. Melihat dengan dari atas itu bisa kelihatan pusat pelaksanaan seremoni dan Istana Negara seperti itu. Dari lantai 2-nya? Lantai 2. Nah, lalu ada basement yang untuk nanti souvenir dan lobby keluar. Jadi rencananya misalnya ada pengunjung, bus itu akan datang, orang akan masuk di sini, mereka main di dalam. Setelah selesai mereka akan keluar di sana di tempat parkir di belakang. Seperti itu, Ibu. Oke, dan ini untuk masyarakat umum nanti juga ada guidance-nya gitu ya untuk menjelaskan seperti apa pengelolaan TPST gitu ya? Ya seharusnya seperti itu. Nanti kita akan main di pengelolaannya itu. Oke, kapan rencana operasionalnya ini Pak Bagus? Ini harus sudah operasional di bulan Oktober, Ibu. Ya, Oktober, November, Desember. Sebulan lagi berarti ya? Iya, betul. Berarti kami RRI IKN akan update lagi ya? Boleh. Kesini lagi ya? Kita jalan-jalan di siang kayak gini Pak ya, terengah-engah ya, lumayan ya. Mengelilingi beberapa bangunan di TPST, tapi tentu untuk menghadirkan informasi apapun akan dilakukan Bapak ya. Apa yang ingin ditambahkan mungkin sebelum saya closing? Silakan Pak Budi. Ya harapan kita ini bisa selesai tepat waktu bulan September ini. Dan kita juga ingin keberfungsionalnya nanti. Itu ya yang paling besar harapan kita. Dan tentunya harapannya kami juga banyak pihak yang bisa memanfaatkan ini buat sarana edukasi. Baik, silakan Pak Handoko. Ya. Mungkin tambahan Bu, karena ini tempat pengelolaan sampah terpadu ya judulnya. Jadi kita tidak bisa terpadu kalau dari sumbernya juga tidak bisa memilah sampah. Jadi kami harapkan dari masyarakat sekitar IKN ini ketika membuang sampah, buanglah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampahnya. Warna merah, hijau, kuning. Jadi tempat sampah yang berwarna-warni itu yang sudah disediakan di bin-bin di mana di KIPP itu buanglah sampah sesuai dengan pemilahannya itu, agar kami di sini mengolahnya juga bisa terpadu. Yang bin hijau itu untuk pepohonan dan makanan, bin kuning untuk plastik, bin merah untuk B3-nya ya, lain-lainnya ya. Lain-lain. Jadi jangan sampai sampah di sumbernya itu sudah tercampur, karena itu akan mengakibatkan pengolahan di sini itu jadi tidak maksimal seperti itu. Oke, baik. Pak Oka mungkin mau menambahkan, silakan ya Pak Oki. Izin Bu Feni ya. Iya. Kalau harapan dari mungkin saya pribadi Bu ya. Mungkin harapan pribadi saya, mungkin Indonesia punya mimpi Bu. Punya mimpi IKN ini biar terwujud dengan logonya Smart City Bu. Smart City artinya TPST ini adalah salah satunya artinya pengolahan sampah bukan lagi konvensional Bu. Jadi ini udah melakukan sudah memakai teknologi, dan ini tidak main-main. Kita juga pengembangan dari sistem Korea, dan semoga harapan saya pribadi Bu, Indonesia akan bisa menyaingi Korea dalam pengolahan sampah. Bila perlu lebih ya? Bila perlu lebih. Itu.
Mungkin itu harapan dari Oke, baik. Luar biasa sekali nih pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI IKN, pengolahan sampah terpadu di IKN. Disesuaikan dengan konsep dari IKN ini sendiri, The Smart Forest City. Langsung dari tempat pengolahan sampah terpadu TPST 1 Ibu Kota Nusantara bersama narasumber kami Pak Dwi Handoko, Deputi Project Manager TPST 1. Terima kasih Pak Handoko. Kemudian juga ada Pak Budi Saada yang merupakan tim leader perencana TPST 1. Makasih Pak Budi. Pak Bagus Satrio Utomo, Direksi Lapangan TPST 1. Makasih Pak Bagus ya, dan juga Pak Oki Dwi Filianto, Operational Manager TPST 1. Dan sebelum kita akhiri ya, ada sebuah komitmen yang luar biasa ya untuk pengolahan sampah IKN. Silakan Pak Bagus. Berani pilih sampah? Hebat!